Hai, Assalamualaikum. Semoga kamu di sana. Selamat datang buat kamu yang sedang beraktivitas hari ini. Gue Kindi dari Ingatan Lalu akan menemanimu dan membawa ingatan indah bersamamu dari berbagai kisah yang mungkin pernah kamu lalui. Pola santri. Ya, kali ini gue bakal sedikit cerita dan mengangkat ingatan-ingatan lalu tentang menjadi seorang santri. Masih ingat nggak kamu sama kegiatan-kegiatan di pesantren dulu? Kayak misalnya kegiatan di asrama, di masjid, sekolah atau madrasah, kantin, dapur, kamar mandi, atau area-area lingkungan pesantren umum lainnya. Ya, sebelum kita masuk jauh ke situ, buat kamu yang masih asing dengan kata santri itu apa, ini gue bakal sedikit jelasin arti kata dari santri itu sendiri. Yang pertama, kata santri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Android. Artinya adalah orang yang mendalami ajaran agama Islam, cenderung mengarah kepada status atau profesi seseorang. Ya, betul. Karena santri merupakan seorang pelajar yang tinggal dan belajar secara bersama-sama di sebuah pondok pesantren atau madrasah-madrasah yang pada intinya sendiri untuk meningkatkan dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam itu. Nah, hidup menjadi seorang santri itu tidak semudah yang dibayangkan. Yang pastinya pertama kita akan berpisah dengan keluarga dekat kita atau keluarga inti kita, karena kita akan tinggal dan tumbuh di pondok pesantren dan dalam skala waktu yang tidak sebentar alias lama. Kemudian tuntutan belajar sudah pasti adanya dari segala aspek pembelajaran umum seperti bahasa, agama, dan lain-lain. Sejujurnya dominan perspektif kebanyakan orang menganggap santri itu adalah anak yang rajin, baik, penurut, dan patuh dalam beragama. Wajar, karena itu banyak orang tua yang ingin anaknya masuk ke pondok pesantren untuk belajar agama di sana. Tapi ada juga sebagian orang memasukkan anaknya ke pondok pesantren karena anaknya bandel, alias nakal, alias bebel. Ya, jadi karena itu harapannya dengan segala peraturan dan ketaatan yang ada di pondok pesantren dapat merubah sikap anak tersebut menjadi penurut dan taat beragama pastinya. Nah, di sini kamu termasuk kategori yang mana nih? Bicara tentang menjadi seorang santri, setelah nih disurvei dari berbagai alumni-alumni pesantren, untuk menjadi santri itu dibutuhkan beberapa fase atau tahapan-tahapan tertentu, khususnya pada fase kebetahan di pondok. Yang pertama, pasti banget kalau awal masuk pesantren alias santri baru nih, 99% santri baru pasti mengalami masa-masa tidak betah dan dia harus beradaptasi dengan situasi baru itu. Kawan baru, kegiatan baru, makanan baru, dan semua hal baru yang tidak ada di rumahnya. Dan masa-masa itu perlu upaya dan effort yang besar untuk bisa menjadikan dirinya itu menjadi betah seperti itu. Dan kebanyakan dalam hal ini santri mencapai waktu 3 bulan lamanya. Kebanyakan ya, nggak semuanya. Nah, untuk terbiasa dengan keadaan yang super berbeda dari di rumah, banyak pola yang muncul di fase-fase ini. Contohnya nih, nangis. Nggak mau cewek atau cowok sama aja. Di mana-mana nangis. Di asrama lah, di kelas lah, di kantin lah, di masjid lah, bahkan sampai di hamam pun juga nangis. Nih biasanya nih kayak model drama Indosiar udah di bawah bantal nangis, nggak puas nih di bawah bantal masuk hamam guyur dewek pakai migrofa nangis sudah sambil menghayati gitu kan, bunda aku mau pulang, udah begitu. Dan itu sering sekali terjadi sampai orang ngantri itu mau masuk kamar mandi
Nah, udah gitu nih. Di fase ini banyak sekali santri yang pingin pulang ke rumah dan gak mau untuk kembali lagi karena gak betah itu. Dan dengan itu, mau bagaimanapun caranya, dengan cara apapun, pokoknya dia harus bisa pulang dengan segala jurus yang keluar. Ya, seperti jurus izin sakit kepala, sakit perut, atau sakit kepala pegangnya perut, ya itu sudah. Belum lagi kalau udah kena jarban, udah kayak gitaris nih kalau anak laki-laki, di mana-mana genjreng, udah kayak gitaris beneran. Ya ngaku aja yang gini mah. Nah, udah gitu di fase yang kedua mulai masuk tahap betah, tapi belum maksimal betah. Biasanya nih ini memiliki variasi waktu yang beragam, tergantung dari kehendak anaknya itu sendiri. Ada yang di masa 3 bulan pertama untuk menghilangkan kesedihannya atau kerinduannya sama orang tua, akhirnya dia mencoba hal-hal baru yang ada di pesantren. Dan seringnya sih tahapan ini muncul ketika santri sudah mau masuk atau mengikuti hal-hal baru seperti ekstrakurikuler pilihan. Bukan ekstra wajib tapi ekstra pilihan. Nah, dalam hal ini nih biasanya mereka mulai untuk terbiasa dalam kehendaknya sendiri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pesantren. Nah, karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu bisa membuat kita nyaman, membuat kita betah, dan banyak lagi deh. Nah, caper-caper sedikit juga banyak. Ya walaupun capernya sama kakak-kakak kelas atau ustadz-ustazah atau yang lainnya ya, silahkan diisi sendiri. Itu juga merupakan salah satu trik yang biasa dilakukan oleh santri untuk mencapai kebetahannya. Atau ada juga yang coba-coba ikutan lomba di pesantren. Nah ini nih biasanya yang ketika dia sudah banyak ikut kegiatan, habis itu coba ikut lomba, biasanya mereka makin giat, makin rajin, makin betah di pesantren. Nah, itulah dari beragam cara atau trik santri untuk bisa betah. Biasanya sih yang banyak ya model pertama sama yang kedua. Kemudian sudah deh akhirnya ketika sudah mulai ikut beberapa kegiatan di pondok, biasanya makin betah. Dan inilah yang memupuk kebetahan di pondok sehingga dua fase ini menjadi baik seperti itu. Tapi gak sedikit juga dalam dua fase ini banyak yang gagal dan akhirnya memilih untuk pindah atau keluar dari pondok. Ya eman-eman sih, tapi ya begitulah pilihan mereka. Ngomong-ngomong tentang kegiatan santri nih, siapa di antara kamu yang kalau subuhan itu suka telat terus diberdiriin di depan pas lagi kegiatan mufrodat atau muhadasah habis dari masjid? Ayo ngaku. Aku aja. Biasanya nih yang suka telat karena bangunnya atau tidurnya pasti kemalaman. Ya bangunnya pasti telat. Akhirnya gak sempet mandi, cuma sempet wudhu ke masjid, lari-lari, ketuker sendalnya atau sengaja ngambil sendal yang lain atau bahkan nyeker. Udah nyeker telat pula. Akhirnya kena berdiri deh ketika mufrodat. Kalau gue dulu sih sering, apalagi pas masa-masa MTS tuh, udahlah kena hukum akhirnya. Terus yang suka tidur di masjid sambil zikiran atau zikiran sambil tiduran ya begitulah. Atau malah jadwal kitab kuningnya salah bawa kitab, harusnya kitab Bulughul Maram yang dibawa soya, walaupun beda tebelnya banget ya, tapi sering banget nih kejadian. Nah banyak nih kegiatan-kegiatan atau cerita-cerita yang susah buat dilupakan. Belum lagi kalau masalah-masalah baju hilang, ketuker di jemuran, antrian mandi pakai gayung, gosok sendal di masjid atau di asrama, dan banyak lagi dah. Dan itu semua hilang pasti pada waktu last minute ya. Hilangnya pada waktu last minute, bukan pada waktu yang panjang. Misalnya nih baju seragam dipakai hari Senin, mau dipakai nih udah disetrika, tiba-tiba hilang.
Akhirnya kita salah pakai baju kan ke sekolah. Ketemu deh di sekolah siapa yang pakai baju kita. Pasti pernah yang begini nih. Ya begitulah. Udah deh, kalau masih jadi Ado udah pasti sering banget yang beginian. Apalagi kalau malesnya nggak hilang-hilang. Dan karena kamu selalu merasa kena problem semasa jadi Ado, akhirnya pasti pernah punya cita-cita sederhana nih. Cita-citanya itu apa? Cita-citanya itu bukan berubah ya. Cita-citanya itu menjadi seorang pengurus. Nah, sehingga bisa berada di posisi tersebut dan gentian ngurusin kegiatan santri. Karena ibaratnya kalau pengurus itu orang yang dipandang lah oleh Ado-Ado, oleh anggota-anggotanya, oleh anak-anak baru, mereka yang sering tampil di depan, mereka yang sering mimpin di depan. Sehingga bagi santri baru nih, biasanya pengurus organisasi santri itu adalah orang-orang yang keren. Kebanyakan seperti itu di awal. Nah, dan pada posisi itu mereka pasti punya cita-cita sendiri nih. Besok gue mau masuk pengurus, mau jadi Kismu Lugoh lah, biar jago nih gue bahasanya. Atau Kismu Amen yang ngurusin kebandelan bocah-bocah. Atau ada juga nih Kismu-kismu yang lainnya. Ya biasanya sih sesuai dengan kebutuhan atau potensinya. Sehingga niat untuk menjadi pengurus itu juga termasuk dalam proses tahapan menuju kebetahan. Karena itu memotivasi untuk betah di pondok. Seperti itu. BTW nih, siapa yang pas di pondok juga jago ngebon ke kantin? Ayo. Ya, belinya sekarang, bayarnya minggu depan. Iya, kalau minggu depan dibayar. Kadang juga sampai ustazahnya lupa. Atau malah sampai sekarang belum dibayar nih, karena lupa beneran. Ayo hati-hati, nanti ditagih di akhirat loh. Walaupun cuma es teh 5 ribuan doang, kan lucu kalau ditagih di akhirat gara-gara es teh, ya kan? Belum bayar es teh kan lu, belum bisa nih masuk surga, kan kasihan, itu lucu. Nah, di pondok, santri hidup dengan segala lingkungan yang sengaja dibentuk dalam ruang lingkup pendidikan agama, bahasa, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi setiap hari diajarin dan ditekan dalam segala ketaatan berperilaku baik. Tapi ya nggak sedikit juga yang suka aneh-aneh. Gue mau ambil satu contoh pelanggaran nih, yang paling sering terjadi kalau masa-masa awal di pondok. Atau bukan cuma awal sih, tapi ya paling sering lah. Itu adalah kabur atau lompat pagar, atau biasanya anak-anak sih manggilnya LP, nyebutnya LP. Banyak sekali santri yang coba-coba untuk melakukan hal ini. Dan kerennya lagi, walaupun pondok sudah ada satpam di mana-mana yang jaga, dan setiap tembok kadang juga sudah ada CCTV-nya, bahkan temboknya tinggi-tinggi, tetap aja mereka bisa lewat. Keren kan? Jadi kayak udah punya jutsu tertentu gitu ya, entah belajarnya dari Naruto atau Sasuke. Nah udah gitu nih, entah sebenarnya banyak banget motif yang gue sendiri sampai sekarang masih belum paham. Tapi mereka pergi diam-diam itu banyak alasannya. Lompat pagar atau pergi diam-diam itu ya takut aja gitu. Gue sendiri belum pernah. Ya kalau gue tanya kabur kemana gitu, kadang ya alasannya aneh-aneh, lucu-lucu makan. Itu cuma kadang pingin keluar cuma beli gorengan, atau pingin keluar cuma karena pingin main PS atau ke warnet. Ada juga nih yang cuma pingin beli minuman-minuman. Ya masih banyak alasan-alasan yang lucu-lucu lainnya. BTW kalau udah ketahuan nih kabur atau LP, baliknya pasti langsung kena Kismu Amen. Langsung deh disidang di kamar pengurus. Udah kalah kayaknya sidang skripsi itu sama dosen. Udah gitu besokannya tiba-tiba kepala kita yang rambutnya menawan gitu tiba-tiba berubah menjadi botak petak. Bukan botak halus, tapi botak petak. Ya.
Jadi botaknya itu tidak rapi, sengaja memang itu. Ya kepala mending botak biasa atau botak halus tuh mending banget. Bagus gitu, kadang orang banyak yang suka kayak Om Deddy gitu kan, Om Deddy Corbuzier. Tapi ini enggak, ini botaknya dipetal-petal gitu. Dan nggak boleh dirapiin dalam waktu jangka yang tertentu. Tujuannya sih ya biar anak ini malu, biar nggak ngulangin. Tapi ya kali ke sekolah atau ke kantin gitu kepalanya petal-petal kan malu. Dan variatif sih masalah dan penanganan di berbagai pesantren atau pondok pesantren di Indonesia ini. Ngobrol-ngobrol di bulan puasa nih, karena kita sekarang ada di bulan puasa, biasanya edisi santri Ramadan itu menarik. Selain dibalik rajinnya ibadah di masjid kayak sholat sunnah, tadarus, kajian kitab kuning, atau tidur di masjid, itu kan ibadah. Nah, ini mereka juga punya satu momen yang unik, yaitu adalah momen ngabuburit. Kalau kita nih biasanya di luar pesantren ya anak-anak luar gitu ya ngabuburitnya naik motor, pacaran atau gimana lah ya, banyak hal yang negatif lah. Nah kalau di sini enggak. Syukurnya kita di pesantren dan kita terdidik sehingga cara unik mereka ini ya aman dari hal-hal tersebut seperti itu. Nah ngabuburitnya ngapain? Ngabuburitnya itu adalah nih teman gue punya cerita momen ngabuburit yang dia suka banget itu. Kalau kata teman gue nih yang mondok di Jawa Barat khususnya, dia pernah mondok di Jawa Barat, gue lupa pesantrennya apa, tapi dia kemarin cerita dia sama teman-temannya nih kalau udah ngabuburit mereka kumpul, kemudian mereka bagi-bagi tugas, perharinya berbeda nih, perharinya berbeda tugasnya. Ini tugas pertama demi buka puasa bareng yang lebih menarik dari hanya sekedar buka puasa di pesantren, di kantin, maksudnya di dapur. Ini ada yang lebih menarik. Jadi mereka satu dua orang pergi ke kantin untuk antri beli lauk atau jajan atau es di kantin. Kemudian ada juga nih yang sudah antri plotting piring, belum azan maghrib udah antri plotting piring biar nanti ngambil nasi sama ngambil lauknya nggak telat. Itu banyak banget. Kemudian ada juga yang ngambil plotting tempat yang enak kayak camping, tuh mantep banget. Kalau gue sih sampai sekarang belum pernah ya kayak gitu, tapi ini sebuah hal yang menarik. Jadi momen berbuka puasa mereka itu dibalut dengan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kekeluargaan. Jadi mengganti posisi keluarga inti yang tidak bersama mereka dengan bersama teman-teman di asrama, teman-teman di pondok, itu semuanya tergantikan dan memiliki nilai yang besar sehingga kepedulian pun terpupuk di situ. Itulah makna dari saling memberi manfaat seperti itu. Bagi mereka itu hal yang hebat dan sampai sekarang pun mereka masih sering nostalgia dengan bukber bareng dan ya nggak mungkin sih ngantri ya, paling ngantri pesenan kalau misalkan mereka bukber di kafe atau di tempat mana gitu kan. Ya mereka itu nostalgia lah seperti itu. Ya kalau udah bahas kelakuan santri di pondok udah kayak ngobrolin hidup, susah senengnya sendiri atau bareng-bareng, ya semuanya lah kerasan banget imbas dari hidup di pondok itu, apalagi yang selama di pondok benar-benar totalitas. Gue berani bilang nih, yang kamu cari di pesantren semuanya bisa didapatkan asal komitmen dan ikhtiarnya yang rajin, yang maksimal, totalitas. Karena itu gue juga bilang di atas tadi, kalau gue ngobrolin santri pondok mah udah pasti kayak ngobrolin hidup gitu aja. Dan segala yang mau kamu capai pasti bisa dicapai. Ya slogannya santri nih, manjada wajada. Tuh kurang keren apa coba? Bilughatil Arabiyyah. Ya masih banyak sebenarnya kisah atau cerita di pesantren yang malah kayaknya nggak bakal selesai kalau cuma satu kali sesi nih diceritain. Nanti bisa kita buat
sesi selanjutnya atau episode-episode selanjutnya yang ngomongin tentang santri lagi. Tapi semoga ingatan ini, memori ini bisa terus teringat dan menjadi motivasi kebaikan dalam kehidupan kita ke depan. Oh ya, bagi kamu-kamu yang punya cerita dari ingatan lalu, dari memori lalu yang pingin diceritakan bareng di sini, bisa langsung kontak ke IG gue aja di IG gue di @kindi_stop atau ke Facebook gue Banu Muhammad Al-Kindi. Biasanya sih gue bakal update atau sedikit ada Q&A gitu dan diskusi bareng terkait tentang konten atau tema yang bakal gue ceritain di podcast selanjutnya. Nah, dan diingatkan podcast ini akan selalu mencoba istiqomah dan konsisten untuk menerima cerita dari kamu, dan bukan untuk apa-apa, karena bagi gue sendiri kenangan itu cukup untuk diingat dan diabadikan. Terima kasih buat kamu yang udah mau dengerin. Semoga kenangan indah selalu membuatmu bahagia dan bisa membuatmu melangkah maju ke depan. Gue Kindi dari Ingatan Lalu. Thank you.